yang belum pernah dikalahkan, maka mereka memiliki rasa kebanggaan di hati mereka, yang membuat mereka merasa bahwa formasi seperti itu pasti tak terkalahkan. Dan tidak ada kekuatan di dunia Xuanyin yang bisa untuk melawan Istana Pemburu Dewa pada saat ini. Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Setidaknya ratusan ribu prajurit yang ada di udara dan ratusan binatang buas juga berpikir demikian. Para jenderal Istana Pemburu Dewa, patuhi perintah dan lakukan semua perintah. Bunuh sang ratu, ucap Zuchi berteriak dengan keras. Kali ini Istana Pemburu Dewa mengalir keluar, dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Karena Zuchi telah menyelidikinya bahwa sang ratu tidak membawa pengikutnya. Jika dia dapat membentuk pasukan pengepungan dengan Taisu, maka bukan tidak mungkin untuk memusnahkan ratu dalam pertempuran ini. Bahkan jika ratu tidak dapat dimusnahkan, untuk ratu yang telah jatuh selama dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiaoyan, perang juga akan selesai. Ketika kekuatan yang tersisa habis, maka ratu akan binasa bahkan jika dia tidak membunuhnya. Mata Zuchi menunjukkan keganasan. Bahkan jika dia membayar harga yang mahal dalam pertempuran ini, itu sepadan. Ketika mereka mendengar kata ratu, ratusan ribu pasukan yang bersemangat itu jelas terdiam sejenak. Tetapi itu hanya untuk sesaat, dan segera mereka bersemangat lagi. Zuchi memimpin Istana Pemburu Dewa untuk memulai perang yang tak terhitung jumlahnya. Dan hati militer yang kuat ini juga disatukan demi kemenangan. Juga karena inilah Istana Pemburu Dewa menjadi begitu kuat. Di bawah gelombang jubah lengan Zuchi, awan bergulir sekali lagi muncul di bintang-bintang di Istana Pemburu Dewa. Seberkas cahaya di tengah awan bergulir meledak dan dibombardir ke dalam kehampaan. Energi yang kuat mendistorsi kekosongan dan benar-benar merobek celah. Ayo pergi, para pasukan Istana Pemburu Dewa. Suara Zuchi bergema dalam kehampaan. Dia memimpin ratusan binatang buas yang ganas, dan ratusan ribu pasukan menyapu celah-celah di kehampaan yang terkoyak. Zuchi secara paksa merobek kekosongan melalui kekuatan awan bergulir dan formasi susunan langit. Itu langsung membentuk lubang cacing ruang kecil. Hanya dengan cara ini, dia dapat mencapai hutan belantara abadi sesegera mungkin. Lagi pula jika dia menunda untuk pergi, dikhawatirkan Xiaoyan dan Ratu sudah pergi pada saat itu. Adapun Zuchi yang berdiri di udara, dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya saat ini. Dia menatap celah-celah di kampan seperti dirinya dan melihat tentara yang mengalir ke dalamnya. Jika dilihat dengan seksama, dapat ditemukan bahwa mata kedua sosok ini persis sama dengan mata Zuchi. Meskipun terlihat berbeda, dapat dilihat bahwa pesona yang terkandung di matanya bahwa kedua sosok ini adalah avatar Zuchi. Tidak sampai tentara Istana Pemburu Dewa memasuki celah-celah kehampaan, kedua avatar itu menyapu keluar pada saat ini dan menyapu celah-celah kehampaan. Sejak perkembangan di Istana Pemburu Dewa, diharapkan akan ada hari seperti ini untuk mengakhiri sang ratu. Hanya dengan begitu era ini benar-benar bisa menjadi milikku, ucap Zuchi sedikit menyipitkan matanya. Dan di bawah matanya yang tampaknya rata ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Xiaoyan, dia masih meluangkan waktu untuk berlatih. Dan menara pembunuhan tampaknya telah stabil selama beberapa waktu. Dan semuanya menjadi sunyi kembali. Di seluruh menara pembunuhan, hanya Xiaoyan yang tinggal di sini. Adapun semua keabadian yang memasuki menara pembunuhan sebelumnya semuanya telah ditransmisikan oleh Raja Iblis Tianhe. Jadi kultivasi Xiaoyan di sini tidak ada yang akan mengganggunya. Dan Xiaoyan juga tahu bahwa ada sang ratu yang selalu melindunginya. Pada saat ini dia hanya perlu mencurahkan 100% tubuh dan pikirannya untuk berlatih. Sumber energi yang masih meledak di tubuhnya telah melonjak hingga angka 8 miliar. Sepertinya tidak jauh lagi untuk menembus 10 miliar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa setelah menerobos ke puncak Dewa Bintang 9, dia akan mengantar pertumbuhan eksplosif seperti itu, yang secara langsung membuat sumbernya diperkirakan akan menembus hingga 10 miliar. Ini adalah angka yang tidak bisa dibayangkan Xiaoyan sama sekali. Dengan peningkatan sumber energi yang berkelanjutan, Xiaoyan juga merasa bahwa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah menjadi sangat kuat. Namun Xiaoyan merasa aneh. Secara teori menerobos ke puncak Dewa Bintang 9 dia harus menyentuh beberapa ambang keabadian. Tetapi saat ini sumbernya tumbuh dan keabadian tampaknya masih sangat jauh. Sumber energi terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan 5 ramuan emas juga ditelan olehnya.
Pada saat ini bintang sumber energi di tubuh Xiaoyan telah berubah dari kuning menjadi putih di lautan bintang surgawi. Dari warna lautan bintang, dapat dinilai bahwa lautan bintang ganda di tubuh Xiaoyan telah digabungkan menjadi satu. Tidak lagi menyembunyikan tingkat lautan bintangnya. Dan sumber energi Xiaoyan saat ini tidak dapat menyembunyikannya. Boom! Entah sudah berapa lama, Xiaoyan sebagai pusat dan kejutan sumber energi bergerak menjauh. Momentum yang kuat pecah dari Xiaoyan. Meskipun dia masih dewa petarung, itu membuka celah substansial dengan dewa pertempuran biasa. Pada puncak dewa bintang 9, ia menerobos sumber jutaan bintang. Lautan bintang langka dan Xiaoyan telah menembus 10 miliar saat ini. Dalam sekejap Xiaoyan memasuki level dewa pertempuran terkuat. Ini lebih dari 10 miliar. Luar biasa. Gumam Xiaoyan. Bahkan Raja Iblis Tianhe pun tidak bisa menahan nafas. Itu benar-benar sangat mengejutkannya. Dan apa yang membuat Raja Iblis Tianhe merasa lebih luar biasa adalah setelah Xiaoyan menerobos 10 miliar. Kecepatan peningkatan sumber energinya belum menurun. Dan dia masih tumbuh eksplosif. Ini adalah reinkarnasi dari Sang Master. Aku takut hanya Sang Master yang bisa memiliki bakat yang tidak wajar ini. Ucap Raja Iblis Tianhe tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu tuannya lagi sebelum dia benar-benar menghilang di dunia ini. Seolah-olah dunia itu seperti lingkaran. Berjalan tidak tahu kapan dia akan kembali ke titik awal semula. Raja Iblis Tianhe masih ingat bahwa ketika dia bertemu Zuzang, dia juga seperti seorang pria terhormat. Dan Zuzang memberinya sebuah ciptaan. Pada saat itu dialah yang duduk menyeberang dan berlatih. Segala sesuatu yang terjadi tampak seperti kebetulan. Bahkan tidak pernah ada kebetulan. Hal-hal pada akhirnya memiliki sebab dan akibat. Dan ceritanya juga memiliki takdir. Dari perawatan semua makhluk hidup hingga akhir Xiaoyan, banyak hal seperti ini yang merupakan siklus sebab dan akibat. Melihat Xiaoyan yang sedang berlatih, senyum di wajahnya menunjukkan bahwa keinginannya untuk hidup ini sudah ada saat ini. Bayangan ilusi Raja Iblis Tianhe berangsur-angsur memudar. Bukan karena dia tidak memiliki keinginan, tetapi karena dia telah menghabiskan sedikit kekuatan yang tersisa ketika melawan kecanduan Taisu. Ketika kekuatan terakhir habis, itu juga berarti bahwa Raja Iblis Tianhe telah berakhir. Kematian pertama adalah tubuh dan jiwa. Kematian kedua adalah jiwa yang tersisa. Dan kematian ketiga adalah hilang yang sebenarnya. Ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengingatnya, itu adalah kematian yang terakhir. Itu menghilang secara permanen. Itu menjadi sebutir debu yang hilang dengan toren di bawah toren waktu. Tidak ada jejak di dunia. Keabadian dewa setengah langkah telah sampai pada saat ini. Dan sudah jelas di dalam hatinya. Umur panjang tidak ada artinya jika terlihat kesepian dan membosankan. Raja Iblis Tianhe sangat puas saat ini. Karena pada saat ini dia tidak benar-benar hancur. Ada hati yang menjadi miliknya berdetak di tubuh orang yang paling dia inginkan. Ini sudah cukup. Sebelum bayangan ilusi Raja Iblis Tianhe benar-benar hilang, dia membungkuk kepada sang ratu lagi. Melihat Raja Iblis Tianhe yang akan menghilang, ratu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang indah benar-benar menatap Raja Iblis Tianhe untuk pertama kalinya dan mengangguk sedikit ke Raja Iblis Tianhe. Hidup ini jelas. Suara Raja Iblis Tianhe menyebar ke seluruh menara pembunuhan. Dan juga datang dari menara pembunuhan ke telinga keabadian yang berhenti untuk menonton. Meskipun mereka mungkin belum menerima warisan akhir Raja Iblis Tianhe, pada kenyataannya sejumlah besar orang kuat keabadian masih memperoleh keterampilan bertarung di menara pembunuhan. Walaupun mereka tidak mendapatkan warisan terakhir, setidaknya mereka telah diwarisi oleh Raja Iblis Tianhe di menara pembunuhan. Tetapi dibandingkan dengan jantung Iblis Xiaoyan yang berdetak di sisi kanan saat ini, warisan mereka memang bukan apa-apa. Namun setidaknya ketika menara pembunuhan berada dalam bahaya kehancuran, Raja Iblis Tianhe mentransmisikan semua orang dan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini beberapa orang kuat keabadian tahu bahwa ini telah berakhir. Dan warisan tidak lagi dipikirkan. Karena tidak peduli seberapa berani mereka, tidak ada yang mau memasuki menara pembunuhan lagi. Mampu hidup dan pergi darinya sudah memuaskan bagi sebagian besar orang kuat yang keabadian. Tentu saja masih banyak orang kuat keabadian yang memilih untuk duduk. Mereka masih menunggu melihat menara pembunuhan. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, setengah tubuh yang rusak yang terakhir sepertinya sedang diperbaiki. Jika dilihat lebih dekat, dapat dilihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuh monster Taisu. Dan mereka dengan cepat memperbaiki bagian monster Taisu yang rusak.
Saat ini itu cukup sepi untuk sementara waktu. Tidak ada yang berani membobol menara pembunuhan lagi. Bagaimanapun tidak ada yang tahu apakah orang yang kuat terlihat seperti ratu akan menghentikannya lagi. Kebanyakan orang memilih untuk berhenti sebentar dan berhenti untuk menonton sedikit. Lagi pula untuk keabadian ini hal yang paling diperlukan adalah waktu. Selama tidak ada bahaya di tempat seperti itu, mereka bisa tinggal lama. Pada waktu berikutnya keadaan saat ini jatuh ke dalam periode waktu tenang yang panjang. Tidak ada pertempuran di sini. Dan cedera pada tubuh monster Taisu secara bertahap pulih. Tidak lama kemudian sosok besarnya perlahan-lahan tersuspensi dalam kehampaan. Namun masih dapat dilihat bahwa cetakan telapak tangan besar pada tubuhnya yang besar masih sangat jelas. Adegan ini membuat banyak orang kuat keabadian mendesis dingin lagi. Betapa kuatnya sosok yang mengalahkan binatang buas yang begitu ganas dengan tamparan. Jika tidak ada perlindungan yang diubah oleh teknologi Minghe kuno, dikhawatirkan tamparan ini akan langsung menamparnya sampai mati. Setelah secara bertahap pulih, monster Taisu tidak menyerang menara pembunuhan lagi dan memilih untuk pergi. Melihat adegan ini, Ratu tahu bahwa bala bantuan Taisu tidak akan segera tiba. Pertempuran Xiaoyan hampir menyinggung dua kekuatan paling kuat di dunia Xuanyin sampai batas terbesar. Yang pertama adalah Istana Pemburu Dewa. Xiaoyan telah mengambil avatar Zuchi. Yang terakhir tentu tidak akan mudah menyerah. Yang kedua adalah orang-orang dari dunia Taisu. Dibandingkan dengan Istana Pemburu Dewa, pada kenyataannya kekuatan Taisu jauh lebih menakutkan. Jika diselesaikan satu persatu, itu mungkin masih bisa diatasi. Tetapi kali ini menyinggung dua kekuatan terkuat bersama-sama, maka Xiaoyan akan menghadapi balas dendam yang sangat mengerikan. Ketenangan saat ini sepertinya tidak lama lagi akan tercium bahaya yang sangat mengerikan. Meskipun Xiaoyan sedang berlatih, dia sebenarnya memikirkannya di dalam hatinya. Zuchi dan Taisu pasti tidak akan menyerah. Ketenangan saat ini berarti angin dan hujan akan datang. Jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Xiaoyan. Xiaoyan terutama khawatir karena Ratu tidak membawa siapapun untuk datang kali ini. Zuchi dan Taisu pasti akan mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat untuk datang. Dan Xiaoyan tahu bahwa Ratu telah jatuh dan memahami keadaan Ratu saat ini. Kekuatan Ratu tampaknya sangat kuat, tetapi tidak dapat dipungkiri dan akan ada saatnya habis. Pada saat ini Xiaoyan membuka matanya. Meskipun masih ada sumber energi murni dan energi iblis yang mengalir ke tubuhnya saat ini, dia juga dengan tegas berhenti untuk terus berlatih. Yuan ayo pergi. Ucap Xiaoyan memandang Ratu dan berkata dengan serius. Apa yang kau lakukan? Sekarang adalah waktu terbaik bagimu untuk berlatih. Jangan khawatir, aku telah menyelesaikan masalah di luar. Berlatih saja dengan nyaman. Ucap Ratu memandang Xiaoyan yang tiba-tiba bangun dan pergi dengan tergesa-gesa menunjukkan keraguan di wajahnya. Taisu dan Istana Pemburu Dewa akan segera datang. Kita belum siap sekarang dan tidak ada penolong di sekitar kita. Itu tidak cocok untuk perang dengan mereka di sini. Itu akan menghabiskan banyak kekuatanmu. Ucap Xiaoyan tampak serius. Dan wajah cantik Ratu sedikit tertegun, bahkan ada senyum lembut di sudut mulutnya. Apakah kau menyukaiku? Ucap Ratu memandang Xiaoyan dan air musim gugun melintas di matanya yang indah. Seperti mutiara dalam kegelapan. Yuan sekarang bukan waktunya untuk membahas cinta. Kita harus keluar dari sini dulu. Ucap Xiaoyan tersenyum tak berdaya dengan senyum pahit. Dalam hal ini Ratu masih menggodanya dengan ringan dan menunjukkan ekspresi yang lebih tenang. Seolah-olah dia tidak pernah takut pada apapun. Sepertinya di mata sang Ratu, hanya ada Xiaoyan dan selebihnya dia tidak peduli dengan hal lain. Bahkan jika Xiaoyan berhenti berlatih pada saat ini, gas sumber energi murni dan energi iblis itu belum berhenti. Dan mereka masih terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini itu memang kesempatan yang sangat baik bagi Xiaoyan untuk berlatih. Tetapi Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan perasaannya terhadap Ratu juga menjadi istimewa. Dan kekhawatirannya membuat Xiaoyan tidak dapat mengabaikan dirinya untuk kultivasinya. Ratu telah mencapai bagian depan Xiaoyan sambil berbicara. Lengan rampingnya langsung melilit Xiaoyan. Kelembutan di dadanya secara alami menyentuh lengan Xiaoyan. Dan kemudian tangan Giok dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan. Apakah kau tidak mempercayai istrimu? Ucap Ratu memandang Xiaoyan dengan menggoda. Yang mundur langsung beberapa langkah. Tidak. Aku khawatir Taisu akan bergandengan tangan dengan Istana Pemburu Dewa. Meskipun Yuan sangat kuat, bahkan jika kau bisa menyelesaikannya, tetapi kau akan mengkonsumsi terlalu banyak energimu.
Ucap Xiaoyan tidak terus berbicara. Adapun ratu dia tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi menutup mulutnya dan tersenyum. Sepertinya kau sangat menyukaiku. Apakah kau takut aku akan menghilang? Ucap ratu bertanya. Xiaoyan berhenti dan melihat sang ratu. Dia tidak pernah pandai menyembunyikan emosinya. Segera dia mengangguk dengan berat. Sejauh yang aku tahu, dengan kekuatanmu kau dapat bereinkarnasi. Mengapa Yuan Er tidak bereinkarnasi? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Sama seperti Zuzang, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Zuzang. Secara umum Xiaoyan akan membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya ketika dia bertarung melawan para dewa. Jadi jika dia berbaur dengan memori kehidupan sebelumnya, itu dapat dianggap sebagai keberhasilan reinkarnasi. Umumnya setelah membangunkan memori reinkarnasi, temperamen akan lebih atau kurang berpengaruh. Dan banyak perasaan di kehidupan sebelumnya juga akan terbangun. Namun Zuzang tidak meninggalkan ingatan untuk Xiaoyan. Ini adalah keputusan yang dibuat olehnya. Mungkin juga Zuzang yang telah mengerti dan tidak ingin Xiaoyan memiliki rasa sakitnya. Itu sebabnya dia tidak meninggalkan kenangan untuk Xiaoyan dan membiarkan Xiaoyan menjadi dirinya sendiri. Sehingga Xiaoyan memiliki ceritanya sendiri. Reinkarnasi. Aku sudah lama tidak bisa bereinkarnasi. Mata indah itu melintas di wajah cantik ratu. Dan kata-kata yang seharusnya menyedihkan sepertinya peduli dengan keindahan ini. Kenapa? Ucap Xiaoyan masih bingung. Untuk bereinkarnasi, Xiaoyan tidak tahu banyak tentang reinkarnasi. Bahkan jika dia bertanya, kenapa? Entah kenapa ini adalah pilihanku sendiri. Aku tidak ingin bereinkarnasi. Harusnya sama dengan pilihan semua makhluk hidup. Menghapus ingatan dan kehidupan kecil baru akan terlahir. Ratu mengangkat bahunya dan menjawab. Xiaoyan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa memahami Zuzang dan tentu saja dia tidak bisa memahami sang ratu. Mereka semua orang terkuat dan memiliki keputusan sendiri. Mungkin mereka benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa dan memahami kehidupan. Jadi mereka membuat pilihan seperti itu. Jangan buang waktu, lanjutkan berlatih. Jangan khawatir. Ini adalah hutan belantara abadi. Ini adalah tempat di mana teman-temanku dimakamkan. Ucap ratu melihat sumber energi yang masih mengalir ke tubuh Xiaoyan dan terus berkata. Xiaoyan sedikit tertegun dan memandang ratu dengan curiga. Dan dia tidak tahu apa yang dikatakan ratu itu benar atau salah. Tetapi dikombinasikan dengan aturan yang ditakuti orang biasa sebelumnya. Sepertinya dengan kata-kata ratu aturan ini bisa benar-benar hilang. Benarkah akan baik-baik saja? Ucap Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Ratu mengangguk berulang kali dan mengangkat 4 jari. Aku bersumpah jika aku berbohong padamu, kau bisa menghukumku. Ucap ratu. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Jadi dia segera duduk dan berhenti berbicara. Melihat penampilan Xiaoyan yang malu, ratu berhasil dan tertawa seperti bel perak. Sepertinya dia sangat tertarik untuk menggoda Xiaoyan. Dibandingkan dengan trik mulianya atau kepribadiannya yang sangat romantis. Xiaoyan tampak ceroboh yang benar-benar membuat ratu sangat menyukainya. Pada saat ini Xiaoyan mulai tenggelam lagi. Memang seperti yang dikatakan ratu, sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk berlatih dan berkembang. Setelah kesempatan seperti itu terlewatkan, akan sulit bagi Xiaoyan untuk memiliki pertumbuhan yang begitu eksplosif. Dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak hanya menembus puncak dewa pertempuran bintang 9, tetapi juga menerobos 10 miliar Daoqi. Dan menurut momentum saat ini, tampaknya 10 miliar bukanlah akhir. Dan sumber energi Xiaoyan masih meningkat dengan sangat besar dengan kecepatan yang luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan aku ketika aku tahu bahwa ketika Laut Cina Timur melihat Xiaoyan, untungnya masih membutuhkan banyak waktu bagi Taisu dan Istana Pemburu Dewa untuk mencapai hutan belantara abadi. Oleh karena itu, ini juga telah menghabiskan banyak waktu bagi Xiaoyan untuk berlatih. Latihan ini sangat penting bagi Xiaoyan, dan itu juga merupakan langkah terpenting baginya untuk melangkah ke keabadian di masa depan. Setelah puncak Dewa Bintang 9 itu adalah keabadian. Tetapi Xiaoyan masih tidak tahu bagaimana menerobos ke keabadian. Bahkan jika dia memiliki kekuatan keabadian, itu adalah avatarnya yang sama sekali berbeda dari dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.